Ketika dunia menatap Eropa Timur, sebuah bayangan perang kembali menyelimuti benua itu. Rusia, negara adidaya dengan sejarah panjang dan kebanggaan besar kembali mengangkat senjata. Targetnya, Ukraina. Tapi, mengapa? Apa yang membuat Rusia tetap menyerang? Meski sanksi datang dari segala arah, meski dunia menentang, dan meski ekonomi mereka sendiri terluka? Untuk memahami alasan Rusia, kita harus kembali ke masa lalu. Ke tahun 1991. Ketika Uni Soviet runtuh. Rusia kehilangan banyak wilayah kekuasaan, termasuk Ukraina. Bagi Moskow, kejatuhan Uni Soviet bukan sekadar perubahan politik. Itu adalah luka geopolitik yang dalam. Bagi Vladimir Putin, yang tumbuh di era Soviet, kehilangan Ukraina sama saja dengan kehilangan bagian tubuh dari ibu Rusia. Tahun demi tahun, Ukraina mulai bergerak ke arah barat. Bergabung dengan Uni Eropa, mendekat dengan Amerika Serikat, dan berbicara tentang kemungkinan masuk ke NATO, aliansi militer yang dulu dibentuk untuk menghadapi Uni Soviet. Bagi Rusia, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah pisau yang diarahkan tepat ke jantung Moskow. Bayangkan, jika NATO benar-benar berada di perbatasan Rusia. Rudal, pangkalan militer, dan intelijen barat hanya beberapa ratus kilometer dari Kremlin. Itulah ketakutan terbesar Putin. Dan bagi Kremlin, tindakan terbaik adalah menyerang sebelum terkepung. Namun, bukan hanya soal keamanan. Ukraina juga adalah kunci ekonomi dan simbol sejarah. Tanah subur Ukraina disebut sebagai lumbung gandum Eropa. Di bawah tanahnya, tersimpan cadangan gas alam dan mineral berharga. Dan yang lebih penting, Ukraina menjadi jalur utama pipa gas Rusia ke Eropa. Jadi, siapa yang mengendalikan Ukraina, mengendalikan energi dan ekonomi Eropa Timur. Oleh sebab itu, perang yang terjadi bukan sekadar perang wilayah. Ini adalah perang energi, perang pengaruh, dan perang ekonomi. Tapi mari jujur, ada alasan lain yang tak kalah penting, politik dalam negeri Rusia. Ketika tekanan ekonomi meningkat dan rakyat mulai mempertanyakan pemerintahan, musuh eksternal bisa menjadi alat paling ampuh untuk menyatukan bangsa. Putin tahu itu. Perang bisa menjadi simbol kekuatan, dan cara untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah dalam negeri. Ia ingin menunjukkan bahwa Rusia masih superpower, dan tidak bisa diremehkan oleh Barat. Namun dunia tak tinggal diam. Sanksi dijatuhkan. Perusahaan asing pergi. Ekonomi Rusia terguncang. Tapi, anehnya, Moskow tetap bertahan. Mengapa? Karena dukungan dari negara-negara lain di balik layar, Tiongkok, Iran, Korea Utara, bahkan sebagian negara di Timur Tengah. Mereka melihat Rusia bukan sebagai penjahat, tapi sebagai penantang tatanan dunia yang dikuasai Barat. Inilah yang disebut perang proksi, perang antara dua kekuatan besar, tapi terjadi di tanah pihak ketiga. Ukraina hanyalah medan tempur dari pertarungan besar antara Rusia dan Amerika Serikat. Di balik retorika, melindungi warga Rusia di Donbas, atau denazifikasi Ukraina, tersimpan ambisi besar, membangun kembali pengaruh kekaisaran Rusia. Membentuk dunia multipolar, dunia tanpa dominasi Amerika. Dunia di mana Moskow, Beijing, dan sekutunya memiliki kekuasaan yang seimbang dengan Washington. Dan bagi Putin, itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah misi sejarah. Ia ingin dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan kejayaan Rusia, seperti Tsar dan Kaisar masa lalu. Namun harga dari ambisi itu sangat mahal. Ribuan nyawa melayang. Kota-kota hancur. Dan dunia kini berada di ambang perang dunia baru.
Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa Rusia menyerang Ukraina, tetapi, sampai kapan perang ini akan terus berlangsung? Apakah perdamaian masih mungkin? Atau manusia telah terlalu jauh menanam benih kebencian? Dunia terus berputar. Kabar perang silih berganti. Tapi di balik setiap ledakan, ada satu hal yang tak berubah. Ambisi selalu lebih kuat dari belas kasih. Dan di Eropa Timur, sejarah kembali menulis dirinya dengan darah. Inilah alasan mengapa Rusia tetap menyerang Ukraina. Bukan hanya tentang tanah. Bukan hanya tentang kekuasaan. Tapi tentang kehormatan dan perjuangan untuk menulis ulang peta dunia.